Kenalin, gue Raffi. Masa SMA, gue merasa segalanya mudah. Prestasi datang tanpa banyak rintangan. Hubungan dengan Tuhan terasa begitu dekat. Dan rangkulan orang tua juga begitu hangat. Hingga bara semangat yang masih terbawa dari masa putih abu membangunkan insan untuk menjajaki ruang harapan. Namun, begitu melangkah ke dunia baru, sedikit membuat hati merasa berdebar dengan pikiran yang tak terarah. Berbagai latar belakang tersedia, hingga membuat adrenalin tertantang. Aku hadir di antara mereka, para bintang baru yang lebih cemerlang dan lebih tajam. Gue Raffi dari Jepara. Oh, salam kenal ya. Gua Torik dari Jakpus. Jakpus. Iya, Jakpus. Kalau kamu siapa? Gua Radit dari Jaksel. Lu dari Jepara ya? Iya, Jepara. Berarti kalian dari Jabu gitu ya? Iya, jelas. Oh, tapi ini nanti gimana teman-temannya dah? Sekelamnya sih anjir. Pada asik-asik, Cok. Iya, santai aja. pasti yakin Kita gua. aku sih anjir, tapi nanti ntar ke kantin yuk kita. Boleh sih, boleh. Boleh. Yuk keluar yuk. Gimana, Vi? Maklum tadi. Bisa enggak lu? Aman-aman aja sih Dit, tapi kayak minder sih, orang-orang udah kayak pada kenal gitu. Jujur, tadi tuh emang anaknya pada asik-asik banget sih. Sesuai ekspektasi banget lah. Lu nyantai aja, Vi. Iya. Lu gak usah malu-malu, Vi. Sokin aja sih. Nah iya Dit, cuman kayaknya gue ada urusan deh di kos. Gue pergi dulu. Mau kemana, Cok? Buru-buru banget. Santai dulu kali, santai. Lain kali ya ada urusan. Dia kenapa dah? Ketakutan akan isi pikiran yang mengarah pada kehidupan kampus yang penuh dengan fatamorgana. Terlebih soal kompetisi akademis di kelas yang tak kalah membunuh mental dan pikiran akan ekspektasi diri terhadap angka dan kekecewaan orang sekitar.
Halo Le, gimana kabarnya? Baik kok bu. Loh, kamu kenapa nak? Kok kayak nangis gitu? Pripun kuliah ya? Enggak bu, baik-baik aja kok aku. Ini juga lagi belajar. Jadi Le, yang semangat ya kuliahnya, jangan menyerah. Katanya mau banggain ibu. Ingat ya, ibu dan bapak selalu usahain buat kamu bisa kuliah. Iya bu. Berat banget. Jadi Le, yang semangat ya kuliahnya, jangan menyerah. Katanya mau banggain ibu. Ingat ya, ibu dan bapak selalu usahain buat kamu bisa kuliah. Katanya mau banggain ibu. Bergantinya siang menjadi malam, tak mengubah perasaanku yang tetap merasa kecil dan merasa paling tak terlihat di antara mereka. Mencari perhatian dosen dengan membuat pertanyaan pun aku tak pandai. Sungguh bodoh dan memalukan. Dan pada akhirnya, nilai ulangan seukuran sepatu pun yang pantas untukku. Weh, lihat no. Nilai gue 90 anjir, PAI lo agama. Lu berapa? Kali dia gue juga 90 nih. Tapi emang ya pas pelajaran PAI ini ya, gue kayak semangat banget gitu dengerinnya. Kayak dia itu ya gue semangat banget dah pokoknya kalau udah PAI ini dibanding matkul-matkul lainnya. Gue paling suka PAI sih, makanya itu gue bisa bagus nilainya. Jujur nih ya, materinya tuh gampang-gampang ke PAI. Apalagi akidah kan, gak usah ditanyakan soal keyakinan sama gua. Lu berapa? Berapa? Gua ke toilet dulu ya. Sini dulu. Lo nangis juga kan? Ya iya, gua kelas A. Lalu siapa dah? Nalin, gua Akmal. Lo kenapa dah? Dilihat kayak sendirian, lamun lagi, awas lu, kesurupan bego. Sembarangan aja lu Mpri kalau ngomong. Tapi Gimana? emang gue lagi ada masalah sih Mal. Lagi ada masalah? Udah sini cerita sama gua, cerita aja. Gue ngober sini dah, kita ngober. Iya Mal, akhir-akhir ini gue lagi ada masalah sama kepercayaan gue. Gue udah sholat sana sini, gue udah usaha keras banget, tapi nasib gue masih gini-gini aja. Sebenarnya Tuhan itu ada gak sih? Ah, gimana ya? Atau cuma khayalan orang terdahulu sih? Ah, nggak usah dipikirin lah kayak gitu. Gue aja kalau sholat nih ya, kalau masih inget doang, gue nggak pernah belajar. Dosen kalau misalnya di kampus gitu, gue nggak pernah buka buku, kecuali kalau dimarahin. Tapi ya udah, nilai gue 90. Hah? Ya pokoknya dah, so crazy lu. Pokoknya nikmatin masa muda lu, ngecil lah sama gue, oke? Ya udah ayo.
Party kita bos. BTW si Rafiq mana dah? Tahu nggak lu? Nah iya tuh Dit, gue juga nggak tahu tuh. Gue takut kenapa-napa dari bocah. Oh iya sih, gue juga dari kemarin nih mikirin dia, Cok. Apa gue chat aja ya? Boleh tuh, coba chat aja. Yaudah nih gue chat ya. Ya tapi, aduh, emang sebaik itu ya PAI ya? Banyak banget sih, 50 soal. Oh iya wes, yaudah sih abis ini gue sikat dah ngerjain. BTW, si Raffi tuh udah balas chat lu belum? Oh, Raffi, ntar. Oh ini udah, Cok. Katanya ini, besok dia mau kesini. Nih, lu lihat sendiri dah. Iya kan, dia mau kesini kan Iya besok? sih, sekalian aja tuh. Yaudah nih ya, gue bilang, Nanti. lu ke sini Vi. Gue Sherlock ya. Keesokan harinya. Sore baru datang gue. Malam sih. Lu jarang banget sih sekarang main sama kita, Pi. Ada apaan sih? Kamu sombong banget. Ya bukannya sombong guys, sorry ya. Gua ada lagi masalah internal di diri gua. Masalah apaan tuh? Gua mulai ini nggak percaya sama konsep ketuhanan. Maksud lu apaan? Waduh, Vi. Izin nih, izin. Lu mikir aja nih. Bumi seluas ini, gak mungkin gak ada penciptanya. Ya kan, Dit? Iya dong. Semua ini nih yang ada di dunia juga pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan. Semua hal ini bisa serapi ini ya gara-gara Tuhan. Gak mungkin dong gak ada Tuhan. Iya nih, lu bayangin aja. Nih, lu pikir ya. Lu kan masih hidup nih sekarang. Tandanya lu punya nyawa. Tapi lu bisa lihat nyawa nggak? Apa yang lu nggak lihat, belum tentu itu nggak ada. Gitu. Iya juga sih. Tapi nih ya, semuanya ini udah ada di Al-Quran. Buktinya udah banyak banget. Kalau nggak salah nih ya, ada di surat... Surat apa? Sebentar. Pikir secara logika. Sebentar dong. Sebentar, gue lupa. Gak ada. Tapi kalaupun ada, gua mau Dit kalau mau balik lagi ke Tuhan. Gua udah merasa jauh banget. Pokoknya Tuhan masih mau terima gua. Masih dong. Tuhan ini pasti Tuhan ini bakal seneng banget kalau lo kembali ke dia. Nggak pernah Tuhan nolak tobat hamba itu, nggak pernah. Pasti selalu menerima padanya hambanya. Biar lebih yakin gua, gimana kalau kalian kayak nunjukin bukti video atau apa gitu ke gua, bisa nggak? Bisa. Ayo sini ikut gue. Udah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'd. Faya ikhwani rahimakumullah. Wahai teman-temanku sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang cukup sensitif di kalangan umat-umat muslim, terutama pada golongan anak-anak muda. Bahkan para ulama-ulama pun sudah mewanti-wanti kepada kaum-kaum muslimin, terutama pada anak-anak muda, untuk menghindari dalam membahas topik tersebut, karena topik tersebut dapat mengantarkan kepada jurang kekufuran. Padahal di dalam Al-Quran, sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasannya Allah itu ada.
salah satu dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi dan juga seisinya, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kalau dipikir secara logika, segala sesuatu tidak mungkin datang dari suatu ketiadaan. Maka sesuatu tersebut tidak mungkin ada tanpa ada yang sebab. Dan kalau kita pikir-pikir lagi, sesuatu tidak mungkin bisa menciptakan dirinya sendiri, maka pasti ada yang menciptakannya. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan dari sini, jika segala sesuatu itu tidak datang dari suatu ketiadaan dan sesuatu tersebut tidak dapat menciptakan dirinya sendiri, maka pasti ada pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada sesuatu yang kurang, dapat ditanyakan kepada pihak yang lebih ahli daripada saya, seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.